98,4 FM program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama teman berdua Music live chat bersama dengan Pro 2 Pekanbaru. Nah, saat ini kembali lagi nih teman Pro 2, Risa masih akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Dan di jam 8 ini teman Pro 2 spesial di setiap hari Jumat. Tentunya kita bakalan masuk di program spesial kita teman Pro 2, yaitu Religi Night teman Pro 2, di mana kita bakalan bersama-sama nih ya mendengarkan teman Pro 2 dakwah bersama dengan narasumber kita tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan tentunya malam hari ini teman Pro 2, tema kita ini bakalan sangat dekat dengan kehidupan kita nih ya, yaitu tentang malam penuh berkah, saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah kesibukan kita, misalkan bekerja, kuliah, sekolah, hingga berbagai aktivitas lainnya, teman Pro 2, seringkali malam hari ini justru menjadi waktu yang paling tenang untuk mengevaluasi diri, memperbanyak ibadah, hingga memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya pembahasan kita malam hari ini juga menambah ilmu, tentunya teman Pro 2, dan semangat ibadah kita, tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2 bersama Risa di malam hari ini ya. Langsung saja kita sapa dulu teman Pro 2. Selamat malam Ustadz. Selamat malam, Risa. Iya, oke. Sudah ada Ustadz Muhammad Rozi LCMA teman Pro 2 ya, yang akan menemani kita di malam hari ini. Seperti topik kita tadi Ustadz yang sudah Risa sampaikan ya, tentang malam penuh berkah dan saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buat kamu teman berdua yang nanti mau bertanya juga, bisa langsung saja melalui live chat kita di YouTube Pro 2 Pekanbaru, karena kita juga sedang streaming teman berdua, atau melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu mau bertanya melalui WhatsApp kita juga boleh banget di 081176008884. Jadi Ustaz, sebelum nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman Pro 2, mungkin kita mulai dulu dari pengantar dari Ustadz Rozi juga ya. Untuk itu dipersilakan Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan, alladzi qazafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, saya selaku narasumber bisa membersamai pemirsa dimanapun berada, sahabat teman Pro 2 Pekanbaru khususnya, sesuai yang disebutkan oleh Mbak Risa tadi, bahwa kajian kita ataupun tema kita pada malam hari ini yaitu malam yang penuh berkah, mari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey Mbak Risa, sebelum kita mulai ke dalam inti topiknya, kita mulai dulu dari malam. Kenapa malam itu penuh berkah? Ada malam, ada siang. Siang datang, malam pergi. Kalau malam datang, siang pergi. Begitulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan kami putar setiap kejadian kepada manusia. Artinya pada malam ini kita membahas tentang malam. Apa yang dimaksud dengan malam? Ada apa sebetulnya dengan malam ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kalimat malam itu bahasa Arabnya yang sama-sama kita kenal, yaitu Lailah atau Lailatun, sama saja. Di dalam Al-Quran banyak sekali kejadian-kejadian di dalam Islam yang khususnya berhubungan dengan malam. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam hari. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Terdapat kalimat Laila atau malam. Kemudian kita kenal juga ada peristiwa dalam Islam ini, Isra dan Mi'raj.
Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad laylan pada malam hari. Allah kembali juga mengatakan kalimat malam. Di ayat lain Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Kanu qalilam minal layli ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kembali Allah juga mengulang atau mengatakan kalimat malam. Artinya malam ini sangat berkah dan sangat besar keistimewaannya dalam ajaran agama Islam ini. Maka malam yang penuh berkah itu hendaknya kita isi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang saya sampaikan tadi ayat-ayat yang dalam Al-Quran Allah berbicara tentang malam. Sekarang kita coba menilik sedikit hadis Nabi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Yanzilullahu tabarakallahu ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Kembali Allah juga mengulang kalimat lailah. Maha suci Allah, Allah Ta'ala turun setiap malamnya di langit-langit dunia. Maksudnya Allah turun iaitu rahmat Allah. Ampunan Allah turun. Fi kulli lailatin setiap malam. Artinya malam ini sangat-sangat berkah, sangat-sangat penuh keistimewaan dalam ajaran Islam. Maka salah satu yang bisa kita isi yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, ketika mungkin di dalam hidup ini sering sekali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan kekuasaannya, jabatannya, ada yang Allah uji dengan kesehatannya, sakit yang bertahun-tahun tidak sembuh. Ada yang Allah uji dengan tidak akurnya rumah tangganya. Ada yang Allah uji tidak akurnya sanak famili bersaudara pun tidak akur. Semua ini ujian yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allazi khalaqal mauta, dianya Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami uji kalian, kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, bahwa ayat ini bercerita kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa hidup ini adalah tempat ujian bagi kita. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi, coba kita tengok sedikit aslub bahasa Arabnya dalam tatanan susunan bahasa Arab yang kita kenal bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian wal hayata, kehidupan. Liyabluwakum. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal hayata, langsung Allah Ta'ala menyebut liyabluwakum. Kami uji kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut setelah kalimat haya itu carilah harta, bermega-megalah kalian, kumpulkanlah jabatan. Tidak. Tapi Allah mengatakan liyabluwakum. Artinya ketika kita hidup, mulai dari rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan, mulailah ujian itu berlaku kepada setiap makhluk yang berada di muka bumi ini. Contoh mudah saja kaum muslimin, sahabat pendengar, bahwa ketika lahir seseorang anak atau lahir seorang bayi, lalu berlakulah ujian tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir seorang bayi, ibunya sehat, ayahnya sakit. Lahir seorang bayi, ibunya sehat, ayahnya juga sehat, kakeknya pula sakit. Lahir seorang bayi, ayahnya sehat, ibunya sehat, kakeknya sehat, neneknya pula yang sakit. Artinya apa kaum muslimin?
Likullil insan lahu imtihan. Setiap manusia ini, setiap pribadi kita sudah ada ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita kenal, ujian itu sama seperti kita pernah sekolah di bangku sekolah. Setelah kita belajar di ujung semester, ada namanya ujian. Siapa yang lulus, siapa yang nilainya bagus, maka dia naik kelas atau dia lulus. Siapa yang nilainya rendah, tidak mencapai nilai standar KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, maka dia tinggal kelas. Begitupun dalam hidup kita ini. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit, kita sabar. Lulus ujian kita, maka naik derajat kita. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan. Tidak lulus kita, maka begitulah makom kita, tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lulus ujian itu, kata Allah, liyabluwakum, kami uji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amala dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun ujian ini, maka marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung sedikit sejauh mana kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita bisa menghindar larangan yang telah Allah tetapkan bagi kita, atau kita malah sibuk dengan urusan dunia kita, atau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian kesenangan, kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kita penyakit, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar dimanapun Anda berada, maka mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala penting bagi kita selaku umat Islam ataupun selaku yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu muncul dalam pikiran kita, bagaimana caranya Ustaz supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hari ini saya solat Ustaz, besok tidak solat lagi dengan segala macam sebab duniawi kita. Hari ini saya puasa Ustaz, bisa saya puasa Senin Kamis. Minggu depan tidak bisa lagi Ustaz. Jadi apa cara supaya kita bisa dekat, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam hari ini bisa kita simpulkan ada 3 jalan atau cara yang bisa kita tempuh untuk bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aksiru istighfar. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar, boleh jadi dengan memperbanyak istighfar itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Kenapa musibah ini terjadi kepada kita? Boleh jadi dengan memperbanyak istighfar bisa jadi sebuah hidayah dalam hati kita. Oh, mungkin saya lalai selama ini. Oh, mungkin saya lupa dengan perintah yang Allah telah tetapkan bagi hambanya. Suatu ketika diriwayatkan dari kitab Tafsir Qurtubi, Imam Ibnu Sobih, ketika itu datanglah seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa kata seseorang ini? Wahai Imam, aku ini gagal panen tahun ini kebunku. Habis semuanya, hancur oleh cuaca yang panas dan juga dimakan oleh binatang-binatang sekitarnya di area perkebunan tersebut. Lalu apa jawaban Imam Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian datang lagi seseorang yang lain, juga mengadukan nasibnya kepada Imam Hasan Basri. Apa kata seseorang tersebut? Wahai Imam Hasan Basri, saya ini adalah orang yang paling fakir di Qabila ini. Qabila itu kampung, kita artikan kampung. Saya ini adalah orang yang paling fakir di kampung ini.
Tak ada lagi yang paling fakir selain saya. Lalu saya ingin pula lah seperti orang lain yang dititipkan harta, punya baju, punya pakaian, punya kendaraan, dan harta-harta lainnya. Saya pengen pula seperti itu, Imam. Lalu apa jawaban Imam Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian datang lagi seseorang yang juga bertanya kepada Imam Hasan Basri. Curhat, cerita, mengadukan nasibnya juga. Kata seseorang ini, "Wahai Imam, saya ini sudah lama menikah. Sudah lama berumah tangga. Namun belum juga diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya seorang pemuda ini belum dapat rezeki keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban Imam Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun Anda berada, lalu tercenganglah Imam Ibnu Sobih bertanya kepada Imam Hasan Basri. "Wahai Imam Hasan Basri, sahabat Rasulullah, 3 orang yang mengadu kepada engkau, aduannya berbeda-beda. Orang yang pertama, orang yang kedua, serta orang yang ketiga tidak sama aduannya Imam. Lalu kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang sama?" Lalu dijawablah oleh Imam Hasan Basri, "Wahai Imam Ibnu Sobih, sesungguhnya yang saya jawab tadi bukan jawaban yang datang dari pikiran saya. Bukan juga jawaban yang datang dari hati saya. Tetapi jawaban yang saya berikan tadi itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka ucapkanlah, katakanlah, "Faqultu astaghfiru," minta ampunlah, "rabbakum," kepada Tuhan kalian, "fa innahu kana ghaffara," sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Wa yursilis alaikum midrara," dan Dianya Allah Ta'ala juga yang menurunkan air hujan yang begitu lebat. "Wa yumdidukum bi amwali wa banin," dan Dianya Allah Ta'ala juga yang memperbanyak harta kalian, memperbanyak keturunan kalian. "Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara," dan Allah juga yang memberi sungai yang mengalir tiada putusnya. Sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada, bahwa apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Separah apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi urusan dunia kita tidak lancar. Boleh jadi urusan pekerjaan kita macet. Maka solusinya memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menarik nafas sambil mengucapkan astaghfirullahalazim, maka ketika itu kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hembusan tarikan nafas tersebut mengingatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maksiat-maksiat yang telah berlalu kita lakukan. Kelalaian dan kekhilafan yang jauh telah kita lakukan. Maka akan terhapus oleh istighfar yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Istighfar bukan hanya sekedar mengucapkan di lisan saja kaum muslimin. Istighfar bukan hanya sekedar setelah mengucapkan lalu kembali kepada lubang maksiat. Tidak. Tapi istighfar ketika hembusan napas kita bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kita berkecil hati dan jangan pula kita berputus asa. "Ustaz, saya masa lalu saya sungguh-sungguh kelam Ustaz. Banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tak terhitung dosa saya lagi Pak Ustaz. Bisa enggak? Maukah Allah Ta'ala mengampun dosa saya Pak Ustaz?" Terkadang pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada,
sering kita merasakan dalam diri kita itu kehilangan arah. Ketika ditopang ujian bertubi-tubi, gelap rasanya dunia ini. Artinya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kesenangan itu datang, dunia ini terang. Semua rasa milik kita. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan dan kesenangan tersebut. Maka perbanyak istighfar merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah artinya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita perbuat di masa lalu, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, ambil sajadah, solat 2 rakaat, menangislah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam sebuah hadis, apalagi kita lakukan yang demikian itu pada malam hari yang sunyi, yang tenang, yang damai, di sepertiga malam. Disitulah tempat munajat, doa-doa dilangitkan. Doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam datang, sepertiga malam, ambil sajadah. Lupakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ambil wuduk, kita solat, menangislah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis qudsi, may yad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, kata Allah. May yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang meminta akan aku beri. Wa may yastaghfiruni. Siapa yang minta ampun fa'astaghfir lakum, maka aku ampuni. Menangislah, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam untuk meleburkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja pengantar kita pada malam hari ini. Nanti kita bahas, tanya jawab ataupun akan kita kupas lebih tuntas lagi terhadap tema-tema yang kita angkat pada malam hari ini. Oke, baiklah Ustadz, terima kasih untuk pengantarnya sebelumnya Ustadz. Dan mungkin juga untuk kamu teman Pro 2 di malam hari ini setelah mendengarkan juga pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rozi malam hari ini, teman Pro 2 yang mungkin mau bertanya nih ya, ada keresahan yang mungkin udah disimpan lama ya Ustadz ya, mau ditanyakan. Nah, bisa langsung saja teman Pro 2 kamu WhatsApp di 0811 7600 884 atau melalui live chat kita juga, karena kita juga langsung live streaming melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. Tapi sebelum nanti kita menjawab ya Ustadz ya pertanyaan-pertanyaan atau kita masuk sesi tanya jawab, mungkin kita rehat sejenak ya Ustadz ya, dan nanti kita bakalan kembali lagi teman Pro 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Itu kebakaran. Ih, kenapa itu? Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut. Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi,
merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya. Teman terbaik kamu, Hit Music Session, Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita masih di Religi Naik malam hari ini, teman Pro 2. Seperti tadi yang sudah Risa sampaikan, buat kamu yang mau bertanya jangan lupa, jangan sungkan ya untuk langsung saja di pesan WhatsApp kita teman Pro 2 ataupun melalui kolom komentar. Seperti tema kita malam hari ini dan pengantar yang juga sudah disampaikan oleh Ustadz Rozin teman Pro 2 ya, tentang malam penuh berkah, saatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga udah disampaikan banyak ya Ustadz ya. Iya. Kenapa pada Al-Quran juga disebutkan malam hari ini adalah waktu yang paling banyak disebut di Al-Quran juga ya Ustadz ya. Betul. Dan juga salah satu anjuran oleh Allah Subhanahu wa taala teman Pro 2 yang memang waktu yang dianjurkan untuk kita melakukan banyak ibadah ya, terutama Ustadz. Dan mungkin Ustadz dalam kehidupan saat ini ya Ustadz ya, banyak juga mungkin terutama anak muda ya Ustadz ya, yang malahan malam hari ini nih berubah nih Ustadz ya. Daripada mungkin menghabiskan waktu untuk beribadah nih, banyak yang melakukan begadang, misalkan ini lebih main game dan lain sebagainya, dan fenomena itu sekarang udah gak bisa kita pungkiri ya Ustadz ya. Karena banyak terjadi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari anjuran agama, malah malam hari ini dimanfaatkan untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin menurut pandangan Ustadz sendiri nih, bagaimana sebenarnya kita menyadarkan kembali terutama generasi muda untuk memanfaatkan waktu itu untuk memperbanyak ibadah nih Ustadz, dibandingkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kadang lebih banyak tidak ada manfaatnya nih Ustadz. Nah, gimana nih? Oke, baik. Ya, betul itu yang disampaikan Risa itu, Mm-mm. bahwa salah satu penghalang atau penghadang Ya. kita jauh atau tidak dekat dari Allah Subhanahu wa taala, Mm. salah satunya karena dunia yang sudah canggih, yaitu HP dan medsos. Iya, betul. Kebanyakan kita kadang habis berjam-jam Facebook. Bener, buat scrolling aja nih Iya, Ustadz ya. apalagi sekarang ada FB Pro namanya. Iya, Itu benar. di mana-mana sibuk, jadi lupa. Sehingga azan tak ke masjid, baca Quran lupa. Iya. Jadi inilah efek dari digitalisasi ini, ada positifnya, ada juga Dan negatif, negatifnya. ya. Jadi supaya kita ke depannya bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita mesti harus ingat kembali hakikat kita sebagai manusia ni apa. Iya. Bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, tidak menciptakan manusia dan jin itu illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin bisa jadi fenomena ini yang membuat kita terombang-ambing. Ya. Maka salah satu cara untuk mengingatkan anak-anak muda kita adalah melalui pengawasan orang tuanya. Ya. Karena Allah Ta'ala mengancam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, diri kita terlebih dahulu, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Anak merupakan keluarga kita, istri termasuk keluarga kita. Maka sudah menjadi tanggungjawab kita, amanah yang dipikul, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi membimbing, memperhatikan anak-anak kita, terutama anak-anak muda kita. Oke. Ada suatu ungkapan ulama Risa mengatakan bahwa hibzus syabab, menjaga hibzus syabab, menjaga remaja ini, menjaga anak-anak muda ini merupakan
adalah sesuatu aset supaya agama ini tidak hancur total. Ya. Kalau masa mudanya, anak muda yang sudah hancur, tidak bisa diandalkan, maka hancurlah agama ini. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kembali kita mulai dari pendekatan personal, keluarga terutama. Maghrib kita tengok anak kita mengaji atau tidak, Ya. ke masjid atau tidak, atau di rumah dia atau kemana. Apalagi akhir pekan, kemana dia keluar, apa kerjaannya dan lain-lain. Merupakan pengawasan individual dari keluarganya. Oke. Kemudian kita masukkan nanti bahwa rohani ataupun ceramah agama, pendekatan agamis kepada anak-anak mudi kita. Karena mereka mesti dirangkul. Karena mereka ni ibaratnya berjalan yang masih mencari arah tujuan. Iya, Jadi betul. perlu pembimbing, mentor lah. Artinya. Mentor untuk membimbingnya kemana jalan ini, kemana kapal ini diarahkan, ke kiri, ke kanan, ada badai di depan, mereka tidak tahu. Ya. Maka harus kita rangkul, harus kita juga aktif untuk menengok anak muda-muda kita. Terutama untuk generasi muda kita bahwa perlu diperhatikan kata ulama kita, al-hayatu qasirah. Hidup ini singkat. Kita tak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kehidupan ini singkat. Fa'abla'uha bil ibadati wal khairat. Maka isilah dengan memperbanyak ibadah dan juga memperbanyak kebaikan. Oke. Artinya tanam dalam diri kita akan meninggal, kita akan mengalami kematian, masa muda ini akan dihisap, semua akan ditanya, maka perlu pendekatan agamis yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita. Oke, jadi memang harus ada pengawasan juga ya Ustadz ya untuk hal ini, karena memang kalau kita ngomongin anak muda di mana masa-masa masih penasaran itu banyak ya Ustadz yang mencoba segala yang baru. betul, pengen tahu ini, pengen tahu itu, ditambah dengan zaman digitalisasi yang memang nggak bisa kita pungkiri ya teman Pro 2 ya. Efeknya ya baik itu bisa ke arah positif ataupun negatif ya Ustadz ya. Jadi tergantung lagi nih teman Pro bagaimana pengawasan kita atau bagaimana kita membawakan diri ini sebenarnya. Tapi Ustadz balik lagi kita ke tema kita malam hari ini yaitu tentang malam penuh berkah. Sebenarnya kalau kita ngomongin makna malam penuh berkah menurut Islam ini seperti apa nih Ustadz? Malam yang penuh berkah, artinya malam ini akan datang setiap malam. Ya. Tentu kita isi dia baik atau tidak baik, berkah atau tidak berkah, di situlah. Oke. Malam penuh berkah, maka malam yang diisi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah pertanyaan, siapa di antara kita, orang Islam khususnya, orang yang beriman, kita yang mengaku beriman ini, siapa di antara kita yang bisa mengerjakan semua amalan yang telah diwajibkan Allah dalam Al-Quran ataupun yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya? Siapa di antara kita yang bisa melakukan semuanya selama sehari semalam? Tentu jawabannya tak ada. Tak ada, ya. Siapa di antara kita yang bisa sholat? Mungkin malam ini kita tahajud, malam besok belum tentu. Hari ini kita puasa Senin Kamis. Minggu depan belum tentu. Artinya ulama kita mengatakan iza lam tudrak kullu lam tudraku kullu. Kalau kita tak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Maka pilihlah 1, 2, 3 amalan yang rasanya kita sanggup, kita istiqomahkan setiap malam, maka malam itu akan penuh keberkahan. Saya punya cerita bahwa ada kawan saya, dia amalannya tuh simpel saja. Pokoknya sebelum tidur dia berzikir astagfirullahnya, istighfarnya 1000 kali. Setiap malam dia lakukan. Sampai sekarang. Artinya dia memilih amalan tersebut, dia yakini dia bisa. Dia istiqomah kan, kata Nabi, amalan yang paling baik itu adalah walaupun sedikit tapi adalah istiqomah. Artinya berkelanjutan. Daripada malam ini kita baca Quran, terus baca Qurannya bulan Ramadan lagi. Dah lama jaraknya. Nanti nuzul Quran baru datang ke masjid bawa Quran. Lama. Atau malam ini kita tahajud, besok lagi qiyamul lail di 1/3 malam terakhir baru qiyamul lail. Lama kali. Artinya pilihlah amalan sahabat-sahabat Pro 2 yang sesuai dengan diri kita. Tentu tak sama antara kita. Mungkin ada yang
mohon maaf matanya tidak bisa lagi melihat membaca Al-Quran, maka amalannya berzikir Iya. atau amalannya sholat tahajud malam. Dan sesuaikanlah dengan kondisi kita tentu. Kondisi Ah, kita tentunya ya Ustadz ya. Dan juga Ustadz nih kan kalau kita ngomongin malam hari ya Ustadz, banyak orang yang juga menganggap kalau malam ini kan adalah waktu untuk beristirahat nih Ustadz nih. Nah, bagaimana sebenarnya Islam ini memandang antara keseimbangan antara istirahat dan juga ibadah malam nih Ustadz? Ya, ya. Ungkapan itu banyak kita salah gunakan kan. Kamu kok nggak tahajud? Ya jelas malam itu istirahat. bukan Istirahat. ibadah. Nah, kan banyak juga yang Iya. berpendapat seperti itu ya Ustadz. Malam ya. itu tidur, bukan untuk baca Quran katanya. Kan banyak juga macam itu. Ini bagaimana Islam ini memandang? Artinya Islam juga tidak mewajibkan, tidak memberatkan ibadah semua. Iya. Tidak. Artinya Nabi juga bekerja, berdagang Nabi. Iya. Datang waktu istirahat, datang ibadah. Tapi yang perlu kita contohkan bahwa Rasulullah SAW dia sangat menghargai atau sangat memperlakukan malam itu sangat-sangat istimewa. Buktinya Rasulullah solat malam tahajud itu sampai bengkak kakinya kita dengar, atau sampai lututnya itu dah memerah. Artinya Rasulullah itu betul-betul memanfaatkan malamnya. Artinya bagaimana keseimbangan antara Islam itu mengatur istirahat dan juga ibadah. Maka kita harus mendefinisikan istirahat itu apa. Ada yang mengartikan istirahat itu tidur 8 jam. Kalau belum tidur 8 jam, tidak istirahat namanya. Iya. Kadang ada orang cukup 2 jam aja dah fresh, sudah bisa kerja lagi. Tentunya berbeda definisi kita terhadap istirahat itu apa. Ya, betul. Artinya kita pilih jalan tengahnya. Islam juga tidak mewajibkan memberatkan untuk kerja 24 jam, tidak. Artinya ada juga istirahatnya. Pandai-pandailah kita untuk keseimbangkan antara istirahat, bekerja dan lain-lainnya. Oke. Jangan juga salah paham kita nanti malam-malam kita tahajud, paginya nak mau kerja lagi. Iya. Kan nanti Alasannya ibadah gitu ya Ustaz. muncul pula masalah dalam keluarga lagi. Iya, betul. Terus pandai-pandai kita memahami agama ini dengan baik dan teliti nantinya. Oke, harus pandai juga untuk membagi waktu ya Ustadz ya. Dimana memang misalkan seharian lagi capek-capeknya, banyak kegiatan, misalkan mungkin malam harinya untuk istirahat dulu. Nah, besoknya agak senggang, baru luangkan waktu untuk beribadah, misalkan gitu ya Ustadz ya. Jadi jangan sampai disalahartikan tadi teman Iya. berdua ya. Karena sekarang ini banyak zaman-zaman yang agak lain sedikit. Benar. Tangkap, Pendapatnya udah ada aja alasannya Iya. Ustadz ya. Benar. Jadi ya kayak kita bagi waktu untuk kerjaan dan lain-lain aja sih sebenarnya. Berdua. Dan juga Ustadz nih ada satu fenomena yang mungkin banyak orang rasakan ya teman mungkin ya Ustadz ya, termasuk aku juga pernah merasakan juga bahwa kalau kita ibadah di malam hari ini suasananya tuh pasti beda banget rasanya ya Ustadz ya, yang entah kenapa dibandingkan kita ibadah pada siang hari, malam hari ini adalah dimana ibadah paling khusyuk mungkin dibandingkan dengan siang atau pagi hari. Nah, sebenarnya apa yang membuat pada akhirnya suasana malam hari ini nih Ustadz nih, jadi kita rasakan tuh berbeda sekali dengan siang atau pagi nih Ustadz? Ya. Sering kita merasakan yang demikian bahwa kalau malam nih beda lah rasanya. Benar Ustadz. Kayak lebih hikmat, lebih tenang aja Iya. gitu. Datang paginya kita ingin bercerita lah pada orang. Iya, Malam tadi enak kali lah ibadah. Iya, nih. betul. Kenapa? Kata ulama kita malam itu merupakan artinya semua rahmat Allah itu turun. Oke. Artinya malaikat turun menengok hambanya dalam sebuah riwayat atau sebuah riwayat malaikat itu turun malam hari. Ada mengatakan yang hadis yang saya bacakan tadi itu yanzilullah tabarakallah, artinya rahmat Allah itu turun. Artinya sunyi, tenang, damai, cepat masuk ke dalam hati kita kalau mau beribadah pada malam hari. Ya. Ada juga mengatakan bahwa malam itu diselimuti oleh malaikat yang lagi turun. Oke. Bagaimana cara menyelimutinya itu tidak bisa Kita kaji. jelas. Itu yang jelas kita yakini bahwa malaikat itu menyelimuti malam harinya dengan rahmatnya. Oke. Maka 3 janji Allah yang saya katakan tadi bahwa di sepertiga malam itu siapa yang berdoa Allah kabulkan. Ya. Siapa yang meminta aku beri kata Allah. Dan siapa yang meminta ampun aku ampuni. Oke. Jadi menurut Mbak Risa rasa-rasanya kalau sudah Allah Ta'ala yang berjanji mustahil Allah ingkari. Nah,
Iya. Mustahil Allah itu ingkar janji. Iya. Kecuali dengan kawan-kawan kita makan bakso, yuk nak jadi ya itu Iya, wajar itu lah. namanya Karena manusia ya. Tapi kalau sudah Allah berjanji, Iya. mustahil. Artinya kita yakini sepertiga malam itu siapa berdoa dikabulkan, pintalah apa yang kita Iya. minta. Minta ampun, Allah akan ampuni. Maka rasanya malam itulah yang penuh berkah, sunyi, rasanya tenang. Artinya semua rahmat itu turun. Oke. Bukan berarti pagi hari ini ada rahmat. Iya. Artinya ada juga rahmat Allah. Iya. Jadi Ustaz minta ampunnya malam hari aja Ustaz. Pagi nggak usah. Itu juga. Ya. Jadi malam Jangan dibelintir hari, lagi ya. Jadi banyak sekarang nih yang terlalu tekstual lah. Iya, betul. Berarti pagi nggak ada rahmat, nggak usah ibadah. Iya, enggak juga ya. Tapi memang malam itu ada spesialnya sendiri ya Ustaz ya. Tapi bukan berarti kayak tadi ya teman berdua, ya udahlah malam aja lah aku ini. Nanti pagi mau kerja ada aja alasannya Iya. Ustaz. Oke deh. Mungkin Ustaz ini ada pertanyaan dari teman berdua yang mau kita jawab hari ini Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz katanya. Dari Fajar di Marpoyan. Mau nanya Ustaz. Saya ini kan sering banget berniat nih Ustaz untuk bangun tahajud. Tapi tak kenapa hampir setiap malam malah ketiduran dan baru bangun itu malah menjelang subuh katanya. Jadi apakah saya masih tetap mendapatkan pahala karena sudah berniat Ustadz, atau dan kira-kira gimana supaya bisa lebih istiqomah nih Ustadz biar bisa bangun untuk ibadah malam nih. Silakan Ustadz. Iya, pertanyaan yang bagus dari Fajar nih. Kita sudah berniat, artinya sudah ada keinginan untuk beribadah, tapi qadarullah kita ketiduran dan tidak jadi melakukan ibadah. Ya. Apakah tetap mendapat pahala? Tentu dapat pahala. Ya. Kata Allah Ta'ala ataupun hadis Nabi mengatakan, sebelum kita lakukan sesuatu itu, ketika kita sudah berniat, tidak jadi kita lakukan, maka dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke. Maka Fajar ini tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun belum kesampaian cita-citanya, keinginannya untuk tahajud tadi. Lalu bagaimana cara supaya kita bangun di sepertiga malam atau bangun tahajud lah. Artinya yang pertama tentu kita dengan dunia digitalisasi bisa kita minta bantuan untuk hidupkan alarm. Itu pasti itu. Mulai tahu kita masih awal-awal pelan-pelan angsur-angsur untuk bangun tentu payah. Artinya perlu bantuan. Kalau dibangunkan susah, mungkin hidupkan alarm. Di setel alarm itu jam berapa bangun, jam 2, jam 3 misalnya. Kemudian selanjutnya sebelum tidur itu harus kita yakini semangat kita untuk bangun tidur. Untuk bangun tengah malam maksudnya. Jangan hanya sekedar nanti bangunlah. Tapi tidak ada keinginan untuk terlalu tinggi untuk bangun itu. Tak bisa bangun juga nanti. Artinya cuma sekedar angan-angan lah. Pengen tahajud lah. Tapi harus himmah, keinginan untuk kuat untuk bangun tengah malam. Kemudian sebelum berdoa, sebelum tidur, mintalah doa pada Allah Ta'ala untuk dibangunkan tengah malam itu. Artinya, ya Allah, saya ingin nanti tengah malam bangun untuk tahajud, bangunkanlah saya. Bagaimana Allah bangunkan itu cara Allah sendiri akan ada nanti yang ditunjukkan oleh Allah kepada setiap manusianya. Baik. Nah, itu mungkin mudah-mudahan udah terjawab ya, Fajar ya. Supaya mungkin niatnya dikuatin lagi ya kayaknya. Jadi harus dikencengin lagi nih. Mana tahu memang kalau niatnya udah benar-benar kenceng, nah nanti bisa nih untuk ibadah malamnya malah supaya lebih rajin lagi ya Ustadz ya. Mungkin satu lagi Ustadz, ini dari Rian di Tampan, katanya dia mau bertanya. Ini kayaknya Gen Z banget nih Ustadz ya. Karena katanya akhir-akhir ini dia hatinya ini lagi gampang buat gelisah nih Ustadz. Dari sering overthinking, bahkan malah bikin sulit tidur katanya. Kira-kira ada nggak ya Ustadz doa atau amalan malam yang bisa dia lakukan nih buat bikin hati dia nih jadi lebih tenang nih Ustadz? Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, memperbanyak zikir akan menenangkan hati. Maka tak ada cara lain untuk menenangkan hati. Salah satunya adalah dengan berzikir. Atau cara lainnya dengan membaca Al-Quran. Misalnya. Tapi lebih simpelnya berzikir. Berzikir tak perlu kita berwuduk. Kadang nanti suruh baca Quran, malaslah berwuduk ni. Macam ada lagi alasannya Ustaz? Hujan, dingin air. Anak sekarang kan banyak alasannya. Jadi yang simpel saya zikir untuk menenangkan hati kita, maka
maka dawamkanlah zikir. Oke. Nanti muncul pertanyaan, zikir apa Ustaz? Ya bebas saja. Hmm. Boleh zikir subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid, mau yang panjang, mau yang pendek. Artinya ketika sering kita melakukan, semakin banyak kita bertasbih, berzikir, yakinilah nanti hidayah itu akan masuk sendirinya. Ya. Pasti hilang gelisah, kegalauan, dan apa yang rasanya kita gelisahkan dalam hidup ini. Oke. Jadi istighfar ya Ustadz ya, Mm-mm. berzikir ya Ustadz Berzikir. ya, bisa dilakukan nih kalau misalkan overthinking ya malah. Overthinking. Jadi jangan muterin lagu galau aja guys. Mungkin dicari alternatif yang lainnya juga ya Ustadz. Oke deh, mungkin kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk di malam hari ini Ustadz ya, karena waktu kita juga sudah sangat terbatas nih teman Prodo. Mungkin terakhir Ustadz closing statement aja nih buat teman Pro 2 tentang topik kita di malam hari ini, yaitu malam penuh berkah, saatnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir nih Ustadz untuk teman-teman Pro 2. Silakan. Oke, sahabat teman Pro 2 dimanapun berada, bahwa kita ini tidak terlepas dari namanya dosa, kita tidak terlepas dari nama khilaf. Semua kita melakukan apapun itu, ataupun seorang ustadz dia pernah berdosa juga, atau pernah melakukan sebuah kekhilapan. Artinya sejauh mana dosa ini membawa kita, sekeras apa kita di masa lalu, sejahat apa kita masa lalu, la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk penutup ini ada sebuah kisah, itu Fudal bin Iyad. Dia seorang perampok terkenal zaman dulu di Khurasan, Irak. Perampok, asal lewat orang dagang lewat daerah situ, diambilkan barang-barangnya. Dia pokoknya terkenal lah. Asal nama terdengar nama Fudal bin Iyad itu orang takut. Macam-macam begal lah zaman sekarang ya. Artinya ketika itu dia setiap hari masuk rumah orang, manjat rumah, maling, merampok lah. Suatu malam dia udah niat merampok, lompatnya pagar, dah masuk rumah itu, tiba-tiba terdengar dalam rumah ada orang baca Quran. Ada seorang wanita membaca ayat Al-Quran surat Al-Hadid, yaitu yang berbunyi alam ya'ti lilladzina amanu an takhsha qulubahu li zikrillah. Apakah sudah datang masanya bagi orang yang beriman an takhsha, bahwa mereka takut hatinya, qulubuhum hatinya li zikrillah, takut hatinya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tersentak Fudal bin Iyad, tak jadi dia mencuri. Artinya malam itu gagal lah operasinya, tak mau dia mencuri, merampok, pergi dia dari rumah itu, dia merenung dan dia berkata, mungkin sudah waktunya Tuhan, mungkin sudah waktunya ya Allah, aku untuk takut kembali kepada Engkau. Apa yang bisa kita ambil kaum muslimin, bahwa sebejak-bejak apapun kita, kesalahan kita di masa lalu, apapun yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah. Carilah hidayah Allah itu, tuntutlah hidayah Allah itu, carilah. Nanti akan ketemu masanya hati kita yang begitu keras, batu saja bisa hancur, apalagi hati manusia ini tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, tersentuh oleh alunan-alunan zikir, tersentuh dengan alunan-alunan solawat, tersentuh dengan tangisan malam kita, hembusan napas, semuanya, maka akan datang masanya hidayah nanti. Percayalah, ketika hidayah itu datang, maka hidup ini akan nikmat, hidup ini akan tenang, dan kita akan nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Maka dari kisah Fudal bin Iyad tersebut, maka jangan kita sampai berputus asa, seolah-olah tidak mungkin Allah memaafkan kita. Jangan. Sebanyak apapun dosa kita bui lautan, maka pintu taubat, ampunan Allah terbuka bagi siapa? Bagi yang mau bertaubat. Pintu itu selalu terbuka, tapi bagi yang mau bertaubat. Kata Allah banyak dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurun halim. Semuanya banyak dalam Al-Quran. Artinya, maka taubatlah, tubu taubatan nasuha. Bertaubatlah secara nasuha, taubat nasuha, kemudian istiqomah setelah bertaubat, istiqomah, niat iktikad berubah, tidak lagi masuk ke dalam lubang kemaksiatan, kejahatan, maka bergaullah dengan orang-orang soleh, cintailah ulama kita, ngajilah dan tuntutlah ilmu agama, maka hidup ini akan kita jalani dengan sebaik-baik mungkin dan akan kita maksimalkan sebagaimana hakikat kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oke. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk closing statement kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Tentunya kita ucapkan juga teman Pro 2, terima kasih buat Ustadz Muhammad Rozi malam hari ini dari Dakwah Mandiri Riau atas ilmu yang sudah disampaikan, nasihat dan motivasi yang juga kita dengarkan malam hari ini teman Pro 2, dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama malam ini menjadi pengingat nih bahwa setiap malam itu adalah kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya malam sih sebenarnya teman berdua ya. Tapi memohon ampunannya serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Allah itu juga tentunya semoga Allah juga senantiasa membimbing kita, langkah kita, melampangkan hati kita dalam beribadah dan menjadikan malam-malam kita dipenuhi dengan zikir, doa dan juga amal saleh. Terima kasih banyak Ustadz untuk malam hari ini pemaparannya, insya Allah juga jadi berkah untuk kita semua ya Ustadz ya. Dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang terlewatkan untuk obrolan kita di malam hari ini juga jangan sedih, kamu bisa untuk tonton tayangan ulangnya melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2 untuk program Religi Naik, tapi jangan sedih karena Risa masih akan tetap menemani kamu hingga nanti jam 12 malam di program Bagi-Bagi dibahas gini bahas gitu. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz.